Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ghibah secara tak sadar banyak orang yang sering melakukannya. Padahal dosanya sangatlah besar dan bisa mendatangkan ancaman siksa kubur di akhirat kelak. Manusia memiliki kecenderungan bercerita banyak kepada orang lain, dan topik paling sering dibicarakan adalah menceritakan tentang orang lain. Terlebih lagi ketika dalam keadaan marah kepada seseorang, terkadang mengungkapkan keburukan orang tersebut adalah hal yang lumrah dan ringan. Dan dosa ghibah juga rentan akan fitnah, karena seseorang ketika menggunjing pasti ada perkataan yang ditambah atau dikurangi. Otomatis ketika ghibah sudah memasuki fitnah, maka dosanya menjadi dua macam, yang mana keduanya merupakan dosa besar yang sangat susah untuk dimaafkan. Hal tersebut tentunya bisa berkembang dengan memberitakan kabar yang tidak benar, membuat perkataan yang tidak jujur, dan melakukan kebohongan. Inilah perilaku yang sering kita lakukan tanpa sadar, padahal itu adalah termasuk perbuatan maksiat. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 disebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain." Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, orang yang menggunjing sama dengan memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Lalu apa hukumnya ketika seseorang membuka aib atau menggunjing saudaranya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah secara jelas dan tegas melarang membicarakan aib orang lain, maka menggunjing hukumnya adalah haram. Perlu diperhatikan juga kalau dosa ghibah ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kepada orang yang digunjing tersebut. Akan sangat beruntung jika orang yang kita gunjing tersebut memaafkan perbuatan kita. Karena jika tidak dimaafkan, maka dosa ghibah itu akan terus mengalir selama-lamanya. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, bahwa dosa ghibah lebih keji dibandingkan melakukan zina sebanyak 30 kali. Yang sudah pasti, ganjarannya adalah neraka. Imam At-Tabrani pun mengungkapkan pendapatnya bahwa dosa ghibah itu diharamkan karena di dalamnya ada pertengkaran setan dan niat baik manusia. Karena sebagian manusia membicarakan orang lain pasti tentang keburukannya, maka orang tersebut pastinya sudah dikendalikan oleh setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan bahwa dosa ghibah lebih berat daripada dosa berzina. Disebutkan juga di dalam hadis riwayat At-Tabrani, ghibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, "Bagaimana bisa ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertaubat kepada Allah, maka Allah bisa langsung menerima taubatnya. Namun pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahnya. Berikut ini ada beberapa dalil tentang haramnya ghibah dan bahayanya ghibah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersirat di kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surat An-Nur ayat 19. Yang kedua, di dalam Sunnah Abu Daud tercantum sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalan Aisyah. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, cukuplah menjadi bukti bagimu kalau ternyata Safiyah memiliki sifat demikian dan demikian." Lalu salah seorang periwayat hadis menjelaskan maksud ucapan Aisyah tersebut, bahwa Safiyah itu orangnya pendek. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang seandainya dicelupkan ke dalam lautan, niscaya akan merubahnya." Sunnah Abu Daud. Kemudian yang ketiga, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai orang yang telah menyatakan Islam dengan lisannya, namun iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian semua menyakiti sesama muslim. Janganlah kalian membuka aib mereka, dan janganlah kalian semua mencari-cari atau mengintai kelemahan mereka. Karena siapa saja yang mencari kekurangan saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengintai kekurangannya. Dan siapa yang akan diintai Allah kekurangannya, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengungkapkan meskipun dia berada dalam rumahnya." Hadis riwayat Ibnu Umar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Aisyah karena ia telah mengisyaratkan bahwa seseorang yang mendatanginya memiliki tubuh yang pendek. Dituturkan bahwa dahulu ada seorang wanita yang menemui Aisyah. Ketika wanita itu hendak keluar, Aisyah memberi isyarat kepada Rasulullah dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa wanita tersebut pendek. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau telah menggibahnya." Hadis riwayat Ahmad. Karena itu, kita harus menjaga diri dari hal yang terlihat sepele, karena bisa saja yang terlihat sepele itu adalah perbuatan ghibah. Di antaranya, yang pertama, berbicara kepada orang lain tentang keburukan seseorang. Ketika kita membicarakan keburukan orang lain, baik fisik maupun karakternya, maka itu sudah termasuk perbuatan ghibah. Perilaku ini harus kita waspadai. Biasanya, membicarakan orang lain atau ghibah adalah aktivitas yang membuat interaksi dengan teman menjadi lebih menyenangkan. Namun di balik kegiatan yang terlihat seru itu, ada godaan syaitan yang berusaha menyerumuskan manusia berbuat ghibah. Obrolan yang tadinya positif bisa berujung membicarakan keburukan orang lain jika kita tidak berhati-hati. Kemudian yang kedua, menunjuk keburukan orang lain melalui isyarat. Bukan hanya lewat ucapan, membicarakan atau menunjuk kekurangan orang lain lewat isyarat juga termasuk ghibah. Serupa dengan peristiwa yang ada di hadis tadi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Aisyah. Karena itu, kita harus berhati-hati dan menjaga kebersihan hati agar tidak mudah menemukan dan menunjuk celah orang lain. Kemudian yang terakhir, membicarakan keburukan orang lain di media sosial. Kemajuan teknologi bisa membuat seorang muslim semakin tergoda untuk melakukan perbuatan ghibah di media sosial. Sahabat yang beriman, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua agar kita terjauhkan dari dosa yang bernama ghibah. Betapa banyak manusia yang terjumus ke neraka disebabkan mereka tidak mampu menjaga lisan mereka dari perbuatan ghibah. Apalagi di zaman yang penuh fitnah saat ini. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta pertolongan dan perlindungan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.